warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Supriyatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari TKN Lama Bandung. Pada kesempatan hari ini akan melakukan supervisi akademis dengan teknik coaching, yaitu percakapan presentasi di kelas. Hari ini saya bersama dengan Ibu Elis. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Ibu, maaf sebelumnya kalau boleh tahu untuk topik minggu ini, untuk topik minggu ini seperti apa? Untuk berapa ini tuh, untuk berapa minggu? Rencana 2 minggu. Tapi bisa juga kan lebih ya, bisa lebih. Kalau untuk tujuan pembelajarannya di topik ini bisa disampaikan. Sesuai dengan topiknya kita citakan, yaitu jadi kami mungkin besok saat ini minggu ini kami mengharapkan dapat mengetahui profesi macam-macam profesi, diantaranya anak dapat mengetahui dan dapat mengetahui macam-macam alat-alat kedokteran, menghargai profesi dokter, lalu anak dapat untuk mengenai aspek keterampilannya, anak dapat menggunting, membuat topi suster, terus anak dapat mengenal geometri, disusun menjadi mobil ambulan. Selanjutnya ada lagi mungkin untuk selanjutnya ada lagi karena beberapa kegiatan, anak dapat melipat baju dokter. Dan selanjutnya nanti bisa digunakan dalam alam. Lalu anak dapat meniru tulisan dokter. Atau kalau tidak juga misalkan kata awalnya bisa dibuat dari panik dari sesuai kemampuan anak. Ada yang menulis artikel luar biasa ya, tujuan pelajarannya itu capai, semoga tercapai ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk area pengembangannya untuk tercapai mungkin area pengembangan di properti ya, di dalam properti mungkin rasa bersyukur karena mengetahui ada profesi dokter yang harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk penyembuhan. Terus di aspek sosial emosional anak dalam membuat karya-karya hasil ini yang akan dibuat, kesabarannya, menghargai profesi dokter, sabar dan menghargai hasil karyanya dan hasil karyanya ingin mencapai ya. Kalau itu strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Strateginya mungkin sesuai dengan sekarang kita kan sedang menggunakan pembelajaran yang berpresensian, jadi tentu saja strateginya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kadang-kadang walaupun usianya sama tidak sama ya dengan kemampuan anak. Jadi strateginya disesuaikan dengan anak, walaupun melalui bercerita, melalui nanti menyimak video mungkin yang ada. Semua kegiatan yang akan dilakukan nanti pasti akan sesuai dengan mudah-mudahan ya, semoga apa yang dipersiapkan rencana pembelajarannya dapat terlaksana. Mungkin besok ya observasinya ya seperti apa. Baiklah, untuk percakapan Pak observasi saya berikan sampai sini. Ya, Ibu terima kasih, tetap semangat, sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih, sukses ya Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dibaca Amira. Bukan yang meninggal aja, yang sakit juga. Kalau yang sakit, yang sakit untuk apa? Oh, pisus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Deden Supriyatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Amal. Saya masih ditemani oleh Ibu Elisrawati dan Ibu Risma Hayaningsi sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi Welis Muhadaman. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Welis terkait kemarin itu proses observasi yang telah dilaksanakan di kelas, yaitu kelas untuk tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran setelah Ibu lakukan. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas? Observasi di kelas mungkin karena biasa kan ya dilakukan terutama kalau ada penilaian observasi dari tinggi kelas. Dalam hal ini karena begitu kebetulan CGP, maka itu ya insya Allah gitu ya, membantu jadi mendukung gitu ya, mendukung senang ada rekan kerja CGP gitu, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk mereka lebih baik karena adanya CGP. Baik, kalau boleh diceritakan kembali mungkin area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapannya seperti apa kemarin proses pembelajaran. Kemarin waktu karena jaraknya ya dari observasi sampai sekarang jadi saya apa ya sama itu kebetulan topiknya Profesi ya. Oh iya. Nah, waktu itu yang dikembangkan ada psikomotorik, ada pembangunan, terus literasi numerasi, punya berusaha semua aspek perkembangan ada gitu. Langkah-langkahnya kemarin itu langkah-langkah ini ya biasa pembelajarannya biasa pendahuluannya mengembangkan semua area perkembangan yang itu dirasakan, dan terpenting mungkin kami melihat sesuai dengan kemampuan anak masing-masing lebih berinteraksi. Kalau menurut Ibu apakah ada kendala ketika proses pembelajaran itu? Kalau kendala masih ada aja ya, Ya, sesuai mood-moodan kayaknya kalau anak gitu. Cuman kebetulan kalau pas waktu itu kayaknya terlihat anak-anaknya enjoy, senang gitu.
saat itu. Cuman kalau umumnya biasanya karena semester 2 itu kan anak udah mulai aktif, ibu ya karena sama temennya udah saling mengenal lebih ini, jadi biasanya mungkin itu karena kegiatan yang kan dari situ ini harusnya supaya jadi anak yang ini jadi anak yang ini misalkan kalau lagi kelas senang ya kan tidak memperhatikan apa kemudian ya penguasaan kelasnya mungkin ya harus lebih penyebab juga ya kenapa bisa kemudian ya Bu. Iya baik ya. Mungkin ada rencana ke depan Bu, proses pelajarannya seperti apa mungkin akan kalau proses pembelajaran yang direncanakan pasti kan setiap tahun setiap saat itu pasti ingin berkembang lebih baik. Jadi pelajar itu kemarin gini berarti harus apalagi menggali yang nanti lagi untuk bisa lebih bagus lagi gitu kan. Terus berproses lah gitu, mungkin kalau kedepannya mungkin ya tetaplah kegiatan yang lebih bervariasi, terus penguasaan kitanya juga harus lebih mengerti gimana anak sekarang mengenai anak yang udah banyak maunya, banyak kegiatannya, banyak kegiatan macam-macamnya kan anak udah susah ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi ya dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin kalau kira-kira ini kapan ibu akan melakukan perubahan terkait dengan dari disampaikan? Sebenarnya sih kalau perubahan setiap saat pasti ingin selalu berubah lebih baik, jadi ya tentunya mulai saat ini sekarang ini jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang ibu rencanakan dapat secepatnya direalisasi. Baik, selanjutnya saya menuju ke Ibu Risna. Ibu sebagai pengajar praktik atau memberikan umpan balik dulu ya terkait apa kegiatan percakapan pasca observasi ya. Alhamdulillah ibu sudah bekerja sama gitu ya dengan Ibu Pipin dan saya melihat antusias termasuk dari Ibu Pipin juga luar biasa. Memang dukungan kepada Bu Titin juga sangat baik gitu ya. Tadi keinginan ibu ini Bu Titin juga ketika sudah menjadi guru penggerak terus menggerakkan guru-guru ya dia. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan memang jika observasi dari ketika tadi diceritakan luar biasa ya Bu ya, karena di TK ini berapa ibu siswanya? Di kelas atas 16 akan lebih banyak ya Bu ya, karena ada yang masuk ke SD, aktivitasnya juga luar biasa ya Bu ya. Apalagi tadi kalau kata ibu ada yang suka, ada yang tidak suka ketika menyampaikan cita-cita ya biar profesi dan ibu sudah menyiapkan sedemikian rupa dengan sentra ya Bu ya. Kalau di TK itu luar biasa ibu, sentranya saya juga pernah melihat ibu Fitri ya, ketika di sentra pertama nanti kemudian berikutnya sudah paham. Apalagi kalau di kelas B mungkin ya di ibu anaknya sudah paham ke sentra B, sentra A sudah dituntaskan, anak itu tidak keluar tapi masuk ke sentra berikutnya. Saya jadi tambah paham juga, mempertekad ternyata luar biasa, sabar. Ya. Jadi Bu Titin ini terkenal kalau di teman-teman di kelompok itu tapinya pasti itu Bu ya, karena sekolah guru TK itu bagaimana memberikan kenyamanan, kemudian tidak berubah guru juga ya Bu ya kepada anak-anak dan sendiri dari anak-anak juga kawan. Pasti anak-anak itu ternyata tadi saya lihat di kegiatan bazar ada yang mengungkapkannya dengan ekspresi yang bagus gitu ya. Ini bagus untuk marketing nih, kalau misalnya ini tadi saya melihat ibu tadi melihat apa cocoknya di depan, di front bagian depannya untuk membantu mempromosikan. Sudah keren ibu di sana observasi. Terima kasih ibu, mudah-mudahan ke depan juga ibu bisa
Ibu, mungkin kegiatan fase observasi kita ini sudah selesai ya, dimulai dari kegiatan percakapan observasi, kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Isma, Sama-sama. Ibu Elis, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.